Babilonia kuno adalah kota berpengaruh yang berfungsi sebagai pusat sejarah peradaban Mesopotamia selama hampir 2 milenium. Dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 540 sebelum Masehi. Kota Babilonia terletak di dekat Sungai Efrat, sekitar 60 mil atau 100 km selatan Baghdad, di tempat yang sekarang disebut Irak. Babilonia memiliki dampak yang signifikan di sejarah peradaban Mesopotamia. Salah satu penguasa awalnya, Hammurabi, menciptakan sistem hukum yang keras. Sementara di kemudian hari, bahasa Babilonia digunakan di seluruh Timur Tengah sebagai cara berkomunikasi lintas batas. Code of Hammurabi, atau yang dikenal dengan Kode Hammurabi, meskipun bukan yang tertua di Timur Tengah, adalah salah satu yang paling terkenal. Kota ini juga dikenal dengan pembangunan Taman Gantung Babilonia, jika cerita kuno itu benar. Keajaiban dunia kuno yang diyakini sebagai orang dibangun oleh Raja Alkitabiah Nebukadnezar II. Para ilmuwan kuno yang tinggal di Babilonia membuat penemuan penting dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Di antara banyak pencapaian mereka mengembangkan trigonometri menggunakan model matematika untuk melacak Yupiter dan mengembangkan metode pelacakan waktu yang masih digunakan sampai sekarang. Catatan Babilonia kuno dari sejarah peradaban Mesopotamia masih digunakan oleh para astronom modern untuk mempelajari bagaimana rotasi bumi berubah. Kota kuno dan pencapaian masyarakatnya telah mempengaruhi orang selama ribuan tahun, dan dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Babilonia mula-mula. Secara arkeologis sedikit yang diketahui tentang sejarah awal Babilonia. Catatan kuno menunjukkan bahwa lebih dari 4000 tahun yang lalu, pada saat kota Ur, di tempat yang sekarang Irak Selatan menjadi pusat kerajaan. Babilonia adalah pusat administrasi provinsi dan merupakan bagian dari kerajaan Ur. Babilonia dibangun di daerah yang bersuhu sangat tinggi dan jauh dari jangkauan pertanian tada hujan. Sistem irigasi yang mendistribusikan air dari Efrat diperlukan untuk bercocok tanam. Sistem seperti itu dapat menuai keuntungan dari tanah aluvial yang kaya dan mendukung pertanian yang sangat produktif di tanggul kanal. Posisi Babilonia di Sungai Efrat bersama dengan sistem kanal yang kemudian dibangun oleh penguasa Babilonia di wilayah itu mendorong perdagangan dan perjalanan. Tahanan yang ditangkap dalam perang terkadang dipaksa untuk membantu membangun jaringan kanal di wilayah itu. Pada tahun 1894 sebelum Masehi, setelah kekaisaran yang berbasis di Ur runtuh, Babilonia ditaklukkan oleh seorang pria bernama Samu Abum. Dia adalah seorang Amori, anggota dari orang-orang berbahasa Semit dari daerah sekitar Suriah modern. Dia mengubah Babilonia menjadi kerajaan kecil yang terdiri dari kota dan sejumlah kecil wilayah terdekat. Babilonia tetap seperti ini sampai seorang pria bernama Hammurabi naik tahta. Dia memiliki pengaruh besar pada kekayaan kota dan mengubah kerajaan yang dulunya kecil ini menjadi sebuah kerajaan besar, menjadi sebuah sejarah peradaban Mesopotamia. Kerajaan Hammurabi. Hammurabi harus bersabar sebelum dia bisa berkembang. Babilonia terletak di antara dua kota besar yang dikenal sebagai Larsa dan Asyur. Dan Hammurabi harus berhati-hati. Setelah itu, dia melakukan serangkaian kampanye melawan Larsa dan menjatuhkan kekuasaan Rimsin yang telah memerintah kerajaan besar itu selama hampir 60 tahun. Kemenangan ini menandakan aneksasi semua pusat kota lama, seperti Ur, Uruk, Isin, dan Larsa. Penyerbuan lebih lanjut melawan Asyur dan Mari semakin memperluas kerajaan Hammurabi. Para arkeolog hanya tahu sedikit tentang seperti apa Babilonia itu sendiri pada masa pemerintahan Hammurabi. Sisa-sisa kota Hammurabi sendiri di Babilonia, sayangnya, hampir tidak dapat diakses karena permukaan air telah naik terlalu tinggi untuk memungkinkan mereka dijelajahi. Sementara, peninggalan arkeologi sejarah peradaban Mesopotamia di Babilonia yang berasal dari periode ini langka. Peninggalan tekstual mengungkap lebih banyak informasi. Hammurabi sangat dihormati.
sehingga dia dianggap sebagai dewa. Orang tua memberi anak mereka nama yang berarti Hammurabi adalah pertolonganku atau Hammurabi adalah Tuhanku. Hammurabi sendiri membahas sifat ketuhanannya dalam kitab hukumnya yang terkenal. Saat ini, Babilonia adalah situs warisan dunia UNESCO, dan daftarnya dapat dilihat di situs web UNESCO. Antara 2009 dan 2015, Dana Monumen Dunia mendukung proyek konservasi di Babilonia.